warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Harni, NIM 2402010048. Pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak mulai dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14. Kita langsung saja mulai dari pertemuan 1 yaitu pengertian dan ruang lingkup RPL. Di pertemuan pertama, kita dikenalkan pada definisi dasar RPL. Apa sih bedanya software dan program biasa? Ternyata program itu cuma kumpulan baris kode, sedangkan software mencakup program, prosedur, dokumentasi, dan data yang saling berkaitan. RPL ini adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi software dari awal sampai akhir. Tujuannya sangat jelas. Kita ingin menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, multi-platform, tepat waktu, dan tentunya berbiaya rendah atau efisien. Jadi RPL itu gabungan antara ilmu komputer, manajemen proyek, ergonomika, sampai manajemen kualitas. Selanjutnya next ke materi pertemuan kedua yaitu SDLC dan analisis kebutuhan. Masuk ke pertemuan kedua, kita mempelajari inti dari pembuatan aplikasi yaitu SDLC. SDLC merupakan System Development Life Cycle. SDLC ini adalah siklus hidup sistem yang memandu kita agar tidak tersesat. Tahapannya itu teratur mulai dari planning yaitu perencanaan, analisis, desain, coding, testing, sampai maintenance. Di tahap ini analisis kebutuhan adalah yang paling vital. Kita nggak bisa tiba-tiba mengcoding sistem pendaftaran siswa sekolah, PPDB, atau sistem manajemen order untuk kedai kopi tanpa tahu apa yang user mau. Langkah awalnya kita harus melakukan studi kelayakan, yaitu wawancara dan validasi agar software yang dibangun benar-benar menyelesaikan masalah klien, bukan sekedar asumsi kita sendiri. Selanjutnya ke materi pertemuan ketiga yaitu model proses tradisional. Di pertemuan ketiga ini kita membahas variasi dari SDLC yaitu model proses perangkat lunak. Yang paling legendaris adalah waterfall model. Model ini kerjanya sekuensial, turun seperti air terjun mulai dari analisis dulu sampai ke maintenance. Kelebihannya sangat terstruktur. Tapi kelemahannya ini dia kaku. Kalau klien tiba-tiba ganti pikiran di tengah jalan, kita bakal kesulitan. Jadi kita itu misal udah mau jadi ini aplikasinya, tapi kita mau merubah di tengah-tengah. Alhasil kita harus merombak ulang atau membuat ulang aplikasinya lagi karena kita menggunakan teknik waterfall. Selain itu ada juga V-model yang menekankan pada pengujian di setiap fase desain. Lalu ada spiral model yang sangat berfokus pada analisis resiko, cocok banget untuk proyek yang berskala besar. Dan ada RAD, Rapid Application Development, di mana kita bisa bikin aplikasi dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 60-90 hari dengan menggunakan kembali komponen yang sudah ada. Kemudian lanjut kita ke pertemuan 4, Agile Development Methods. Nah, di pertemuan keempat ini kita belajar revolusi dari model tradisional tadi, yaitu Agile Development Methods. Mengapa Agile muncul? Karena di dunia nyata kebutuhan user itu sangat berubah. Ada 4 nilai utama di Agile Manifesto. Salah satunya adalah lebih mementingkan kolaborasi dengan klien ketimbang negosiasi kontrak, dan lebih mengutamakan software yang berfungsi ketimbang dokumentasi yang terlalu tebal. Kita juga belajar berbagai framework Agile, misalnya Extreme Programming, XP, yang terkenal dengan pair programming, dan Scrum yang membagi pekerjaan dalam sprint pendek berdurasi 1-4 minggu, lengkap dengan daily stand-up meeting.
Kemudian lanjut ke pertemuan kelima, yaitu Software Requirement Specification atau SRS. Di pertemuan kelima kita belajar menyusun developer dan klien, yaitu SRS. Melalui dokumen SRS ini kita menjembatani kesenjangan komunikasi antara apa yang klien mau dengan apa yang tim teknis akan bangun. Kebutuhan itu dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan fungsional dan yaitu layanan atau fitur yang harus sistem lakukan. Misalnya sistem harus mencetak invoice. Lalu ada kebutuhan non fungsional, yaitu batasan dari sistem itu, misalnya website harus bisa memuat halaman dalam waktu kurang dari 2 detik. Ada batasan terkait privasi dan keamanan. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 6 dan pertemuan 7, yaitu sistem engineering dan desain arsitektur. Pada pertemuan ke-6 kita memperluas pandangan kita lewat sistem engineering. Di sini kita sadar bahwa software tidak berdiri sendiri, ia berinteraksi dengan hardware, manusia dan database membentuk satu kesatuan komputer yang solid. Begitu pemahamannya sistem utuh, kita di pertemuan ke-7 kita mulai melakukan perancangan arsitektur. Ini adalah fase transisi dari analisis ke desain teknis. Kita mulai merancang database lewat entity relationship diagram atau yang bisa disebut ERD. Ada skema relasi. Lalu kita juga merancang arsitektur sistemnya. Apakah kita mau pakai model data, centralized, layered, atau object oriented. Tahap ini sangat menentukan fondasi aplikasi yang akan kita buat. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 8 dan 9, sistem modeling dan prescriptive model. Di pertemuan ke-8 ini kita belajar tentang sistem modeling atau pemodelan sistem. Kita menggunakan model untuk memvisualisasikan sistem dari berbagai perspektif, seperti perspektif eksternal atau dalam kurung konteks, interaksi, struktural, hingga behavior atau perilaku sistem. Alat bantunya menggunakan UML seperti merancang interaksi dengan use case dan merancang stage dari sebuah proses menggunakan state machine diagram. Lalu di pertemuan ke-9 kita mereview kembali perspektif proses model secara lebih mendalam, termasuk teknik prototype. Prototype ini sangat efektif kalau klien belum tahu persis apa yang mereka butuhkan. Jadi kita bawa perwarupanya atau gambarannya untuk kita berikan ke klien untuk di test drive. Lalu kita evaluasi feedbacknya secara interaktif. Kemudian lanjut ke pertemuan 10 dan pertemuan 11, proses arsitektur dan distributed system. Di pertemuan ke-10 kita fokus pada proses arsitektur dan peran-peran di dalam tim. Ada requirement engineer, arsitek, QA manager, dan project manager. Kita belajar bagaimana seorang arsitek sistem harus melakukan trade-off analysis, yaitu menimbang kelebihan dan kekurangan suatu arsitektur. Misalnya, arsitektur mana yang performanya lebih cepat atau arsitektur mana yang paling mudah di-maintain. Kemudian di pertemuan ke-11 kita membahas distributed system architecture. Aplikasi modern saat ini jarang hanya berjalan di satu mesin tunggal. Kita butuh sistem terdistribusi agar komputer-komputer di jaringan LAN atau WAN bisa bekerja sama untuk menghubungkan aplikasi yang berbeda-beda. Platform ini kita menggunakan teknologi yang namanya middleware, seperti message oriented middleware atau dalam kurung MOM atau object require broker, yaitu ORB. Kemudian di pertemuan 12 yaitu user interface atau bisa disebut UI design. Nah, pertemuan ke-12 ini sangat relate buat kita yang suka bikin desain di Figma sebelum ngoding front end, yaitu user interface design. Sehebat apapun back end kita, misal pakai
Laravel atau PHP murni. Kalau UI-nya berantakan, user pasti kabur. Ada 3 aturan di sini. Pertama, place the user in control, biarkan mereka merasa pegang kendali. Jangan dipaksa mereka melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Kedua, reduce the user memory load, jangan suruh user banyak menghafal. Sediakan shortcut dan petunjuk visual. Ketiga, make the interface konsisten, pastikan tombol dan navigasi seragam di semua halaman aplikasi kita. Kemudian di pertemuan ke-13 yaitu ada real time system. Masuk ke pertemuan 13 ini kita ngebahas tentang real time system. Ini adalah sistem komputasi yang dibatasi oleh tenggat waktu atau deadline. Ada hard real time di mana kegagalan merespon bisa berakibat fatal, contohnya kontrol radar udara. Ada juga soft real time di mana kalau telat sedikit performanya menurun, tapi tidak sampai membahayakan nyawa. Misalnya sistem referensi tiket, manajemen interupsi. Sangat penting di sistem ini karena agar sistem tidak crash. Kemudian ke pertemuan terakhir yaitu OOAD. Kita menutup dengan materi yang menjadi pilar software engineering model yaitu OOAD atau Object Oriented Analysis and Design. Di sini kita mengubah mindset pemrograman yang tadinya terstruktur menjadi berbasis objek. Kita memahami konsep class, object, encapsulation, atau menyembunyikan detail dari luar. Inheritance, pewarisan sifat, dan polymorphism. Untuk merancangnya, kita diwajibkan menguasai UML untuk memvisualisasikan activity diagram, sequence diagram, dan development diagram. Mungkin itu saja pembacaan materi, menjelaskan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah RPL. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.